A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah malam hari ini seperti biasa ini kita udah episode yang 30 lebih, jadi nggak kerasa 30 malam kita stripping setiap malam gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menemani ibu dan bapak sebelum istirahat gitu, dan yang paling penting mudah-mudahan setelah dialog positif tidurnya jadi jauh lebih nyenyak. Nah, gitu. Kalau tidur lebih nyenyak berarti lebih bahagia, berarti hatinya lebih enak dan lebih damai. Oke, malam hari ini kita kedatangan guru kita lagi seperti biasa. Malam hari ini kita kajian ayat bil ayat beserta Kang Iip. Malam hari ini kita akan berbicara tentang esensi zakat. Seperti biasa Ibu dan Bapak, di tengah-tengah ada pertanyaan, nanti ditulis dulu gitu. Tanya jawab akan di akhir. Kita pemaparan dulu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Habis itu kita akan tanya jawab gitu ya. Sangat bermanfaat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu senantiasa bermanfaat ya acara ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung silakan Kang Iip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita akan bicara tentang hikmah atau esensi zakat serta aplikasinya dalam kehidupan perekonomian sehari-hari. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan cahayanya kepada kita semuanya. Wahai Tuhan, jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, sebelah kiri kami cahaya, sebelah belakang kami cahaya, di muka kami cahaya. Dan jadikanlah oleh-Mu di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya. Wahai Tuhan, berikanlah kepada kami cahaya, pada urat kami cahaya, pada kulit kami cahaya, pada daging kami cahaya, pada darah kami cahaya, pada rambut kami cahaya, pada lidah kami cahaya, dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya, pada hati kami cahaya, dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah kami cahaya, cahaya yang menerangi seluruh keberadaan semesta raya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi tema hari ini adalah esensi zakat serta aplikasinya dalam kehidupan perekonomian sehari-hari. Bagaimana caranya kita dapat memahami hikmah zakat, sedekah, dan infak sekaligus yang diridhoi Allah? Yang pertama tentunya harus sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, sesuai dengan visi dan misi Allah menurunkan Al-Quran. Yang ketiga, harus paham hikmah dan manfaat zakat. Dan yang keempat, harus memahami penjelasan Allah tentang zakat, sedekah, dan infak di dalam Al-Quran. Kita jelaskan yang pertama bahwa dalam memahami esensi zakat itu harus sesuai dengan Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran
adalah pedoman hidup manusia. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Surah 45 ayat 20. Halo? Halo, Kang? Halo? Ada suaranya, Kang? Oh, di-mute. Ngobrol. Oke, sip, sorry, thank you. Cek, kedengeran? Oke, sorry. Kang Iip dengar suara saya ya? Tar. Tet. Ya, Kang Iip dengar suara saya kah? Ya, dengar. Oke, good. Sorry, tadi ada missing sedikit. Oke, kita ke surat 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Oke. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Yang kedua, bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran dari Tuhan. Ya. Surat 17, 105. Surat 17 ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 105. Oke, sebentar. Kok diam ya? Sebentar. Oke, sebentar Ibu dan Bapak, ini agak sedikit error sebentar ya. Sebentar. Oke. Sip. Surat 17 ayat 105, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Oke. Bahwa Quran adalah sumber kebenaran. Benar-benar kebenaran. Yang ketiga, bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Quran menjelaskan segala sesuatu. Surat 16:89. 16:89. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Oke, bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Dan penjelasan Quran itu rapi dan terperinci. Surat 11 ayat 1. Surat 11 ayat 1. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ya, rapi dan rinci. Dan penjelasannya ayat diterangkan oleh ayat yang lain. Ayat diterangkan oleh ayat yang lain. 16:101. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, jadi ayat diterangkan oleh ayat lain. Dan yang menjelaskannya adalah Allah sendiri. Dan yang menjelaskannya adalah Allah. Allah bertanggung jawab menjelaskan ayatnya sendiri. Surat 75. Ayatnya 17 sampai 19. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya.
Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Oke. Tanggungan kami penjelasannya. Kemudian bahwa wahyu semua nabi sama dan syariat semua nabi juga adalah sama. Ya, sebagaimana yang pernah diurai sebelumnya. Wahyu dan syariat semua nabi adalah sama. Sama. Surah 42 ya, 42:13 ya. Ya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu suruh kepada mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Oke, bahwa syariat semua nabi adalah sama. Berarti memahami esensi zakat harus kembali kepada Al-Qur'an ya, dengan dasar yang tadi. Yang kedua, memahami esensi zakat harus sesuai dengan visi dan misi Allah menurunkan Quran itu sendiri. Apa visi misi Allah menurunkan Quran? Yang pertama, agar manusia menggunakan akal. Agar manusia menggunakan akal. Ya, surat 10 ayat cepek. Oke. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ya, jadi kalau kita ngaji nggak pakai akal, Allah benci. Allah murka. Ya, kalau murka nggak mungkin dikasih ilmu lah. Berarti kita belajar harus menggunakan akal yang kilun. Ya, dan Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang menggunakan akal. Surat 2 269. Oke. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Nah, hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Oke, kalau kita belajarnya pakai akal, boleh nggak beda pendapat? Pendapat boleh. Boleh. Ya. Jadi kita sepakat untuk tidak sepakat, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau berbeda, ya nggak usah berantem. Ya, setuju. Ya, artinya kalau tidak sama, ya nggak apa-apa. Nama juga pendapat ya. Jadi perbedaan tidak harus menjadi perselisihan. Oke. Surat 17:53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, berbeda pendapat boleh. Yang penting tidak berselisih. Jangan bawa-bawa setan gitu ya, Kang ya? Nah, jadi jangan bawa setan ke sini. Ya berbeda boleh lah. Ya, kalau setuju bawa pulang, enggak setuju ya disimpan sajalah di gudang nggak apa-apa ya, sebagai perbendaharaan aja gitu. Yang kedua, jadi tidak boleh berselisih. Yang ketiga, harus tempat ketiga nih. Yang pertama harus menggunakan akal. Dua, tidak berselisih. Tidak boleh berselisih ya. Nah, yang ketiga ya harus sesuai dengan perintah Allah tentang zakat itu. Zakat itu selama hidup. 1931, bukan setahun sekali zakat ya, sorry. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi zakat itu setahun sekali, pas umur sehidup sekali. Selama hidup, Kang. Nah, zakat itu selama hidup. Selama ini kita bayar zakat atau mengeluarkan zakat setahun sekali. Itu juga kalau diambil ditagih sama ambil zakat dari masjid. Ya kalau enggak lupa lah. Zakat itu selama hidup. Iya kan selama hidup zakat itu. Yang keempat,
Berarti harus mengetahui bahwa untuk memahami esensi zakat itu ya harus lengkap ayatnya ya. Harus Oke. lengkap ayatnya gitu. Ya, surat 16 104. Oke, sip. 16 104. Oke, surat 16 ayat 104. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, ayatnya kan banyak, jadi harus lengkap ayatnya. Jangan satu diterima, satu diingkarin. Ya, Hmm. atau memahami esensi zakat cuma satu ayat nggak cukup, mesti lengkap ayatnya. Yang Oke. kelima, bahwa Quran itu penuh perumpamaan ya, Tadi penuh nomor dengan tadi nomor 4 perumpamaan. berarti apa, Kang? Sorry, Kang. Ya, harus lengkap ayatnya. Oh, lengkap. Oke. Oke, lengkap ayatnya nggak cukup satu ayat dipakai dasar. Oke, sip, Ini sip. mesti lengkap ayatnya. Yang Oke. kelima, Quran itu penuh perumpamaan. Hmm. 18:54. Oke. 18:54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, Nah, kira-kira kita masuk manusia ini enggak nih? Yang banyak apa yang dikit nih? Manusia ini makhluk paling banyak bantah. Kalau Quran ini paman. perumpamaan. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada yang bantah. Nggak ada juga nggak apa-apa. Hmm. Bebas ya, Kang Ya ya? berarti ada bebas lah, mau bantah monggo, mau terima monggo. Ya, yang keenam, Quran itu penuh hikmah, penuh Hmm. hikmah. Eh, 10 ayat 1. 10 ayat 1. Ya, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. mengandung Hikmah. hikmah. Mengandung itu di luar apa di atas? Di dalam, Kang. Nah, jadi kandungan tuh di dalam. Jadi kita mesti sampai ke dalamnya gitu. Oke. Kalau nggak gali ke dalam nggak dapat hikmahnya. Karena hikmah itu terkandung di dalam. Oke, Nah, oke. jadi kita harus gali sampai ke kedalamannya gitu ya. Oke. Yang 7. ketujuh, yang ketujuh ya, Hmm. bahwa final atau akhir dari proses perintah Allah adalah melakukan perbaikan atau melakukan kebaikan atau rahmat bagi semesta. Hmm. Jadi ujung atau 21. final dari semua perintah Allah, ujung-ujungnya kita harus menjadi rahmat atau berbuat baik kepada semesta. Ya, 21 107. Oke. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, jadi finalnya ujung-ujungnya harus jadi rahmat bagi Semesta. semesta. Berarti endingnya Ya, harus universal ya, Kang ya? oke, rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin aja, enggak. Yes, oke, good. Jadi bicara zakat itu bicara universal juga, ya, gitu ya. Hmm. Oke, yang ketiga nih, poin tiganya, harus paham hikmah dan manfaat zakat apa. Oke. Oke, jadi apa hikmah diperintahkannya ritual zakat? Jadi melalui ritual zakat itu manusia dilatih dan diproses untuk terbiasa melakukan kebaikan dengan kerelaan hati. Ya, selama hidupnya agar diberkati di mana saja dan kapan saja. Jadi gini, keberkahan itu datang kalau kita sudah bisa menunaikan zakat selama hidup. Dibaca ulang 1931-nya. Oke. 1931. Sorry. 1931. Oke. Ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, jadi kita akan diberkati di mana saja, kapan saja, selama kita mendirikan sholat, sebagaimana yang dijelasin kemarin, dan berzakat selama hidup. Ya, jadi ketika kita terus menunaikan zakat selama hidup, akan diberkati di mana saja. Ya, berhenti zakat, ya berhenti berkatnya lah, kira-kira gitu. Yang berikutnya, jadi dengan berlatih atau melalui ritual zakat, itu manusia diproses, dilatih untuk saling bersilaturahmi
bersinergi satu sama lain, mewujudkan kesejahteraan bersama-sama. Jadi mewujudkan kesejahteraan bersama. Surah 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya, jadi dilatih untuk melakukan menjalin silaturahim satu sama lain. Si kaya, si miskin ketemu, si awam, si pintar ketemu, si konglomerat, si melarat ketemu gitu. Lewat zakat. Yang berikutnya yang ketiga, dengan ritual zakat manusia diproses, dilatih untuk tidak berselisih, tidak bermusuhan, dan tidak saling pelit. Apa pelit ya? Pelit, medit, koret, kopet, merege hese, keket mengkene, tanya merepet jahe. Nggak boleh. Surat 4:36. Oke. Surat 4 ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Siapa orang sombong, siapa orang yang suka membanggakan dirinya. Ayat berikut, ayat 37. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang Allah telah diberikan kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Jadi orang sombong itu ya, orang sombong suka membanggakan diri itu orang yang kikir. Udah kikir, menyuruh orang lain kikir, bikin partai kikir. Udah pelit, bikin partai pelit, lagi ngajak orang pelit. Udah nih orang parah nih. Dan menyembunyikan karunia. Nah, itulah orang-orang yang sombong di sisi Tuhan. Dan bagi mereka azab karena mereka sudah kafir. Jadi kalau kita pelit, udah kafir tuh. Ya, gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, Kang ya? Nunjuk aja ke kita, si kafir loh ke diri kita. Jadi kalau kita pelit, kafir loh. Gitu. Benar. Haji kalau pelit, ya haji kafir jadinya. Oke. Ya, Ustadz kalau pelit, ya Ustadz kafir jadinya lah. Jadi nggak boleh pelit. Dengan zakat ya nggak boleh pelit. Oke, gitu ya. 91 sekarang. Berikutnya surat 91. Oke, 7. Ayat 7, 8. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Oke, 8. Jiwa. Terus? Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Oke, lanjut. 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Nah, cukup. Jadi kalau kita berzakat, artinya kita dibersihkan atau kita disucikan. Yang disucikan adalah jiwa. Suci dari apa? Suci dari sifat kikir, pelit, mendit, koret, kopet, meregehe, se, keket, mengkene, merepet, jahe, buntut, kasiran, kumed. Ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau jiwa kita sudah bersih, nih kalau jiwa kita sudah bersih, ya. Jadi ketika manusia selalu mensucikan atau bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, panca inderanya bersih, akhlak mulutnya bersih, akhlak tangannya bersih, akhlak kakinya, ya namanya zakaha. Ya, suci hati, suci pikiran, suci mulut, tangan, kaki, kulit, dan seterusnya. Maka sesungguhnya manusia itu sudah diberkati. Diberkati di mana saja. Gitu ya. Karena manusia itu akan berakhlak, pengasih penyayang. Manusia itu tidak akan lagi mempunyai musuh. Dan manusia itu akan selamat sejahtera, diberkati di mana saja jika sudah atau selalu mensucikan hatinya, pikirannya, panca inderanya. Itu namanya zakat tadi.
Ya. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke poin pokoknya. Poin pokok. Bagaimana penjelasan Allah tentang zakat, sekaligus sodakoh dan infak dalam Al-Quran, dan aplikasi zakat dalam perekonomian sehari-hari. Oke. Oke? Ini Oke. poin pokok bahasannya nih. Oke. Berarti Bahwa poin dulu Kang, bahwa tadi zakat itu berarti kan urusannya sama jiwa gitu ya. Sementara kan betul kalau urusan kalau jiwa. populer ini kan berbicara bahwa zakat itu kadang ngomongin membersihkan harta gitu ya setahun sekali, tapi padahal ini secara esensi urusannya sama jiwa dan ini harus continue day by day gitu ya kira-kira ya. Esensi zakat adalah bicaranya kebersihan jiwa atau Oke. kesucian jiwa. Oke. Walaupun semuanya berawal dari sifatnya lahiriah. Oke. Makanya sekarang dijelasin di poin 4 nih. Sip. Bagaimana penjelasan Allah tentang zakat, sodako, dan infak ya dalam perekonomian, berarti kan yang sifatnya keduniaan ya, Oke. gitu biar tidak salah. Hmm. Yang harus diketahui adalah bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam hal ekonomi syariah. Hmm. Jadi Quran sebagai rujukannya. Kemudian juga bahwa Quran menjelaskan tentang hukum-hukum ekonomi juga. Jadi Oke. Quran juga tidak hanya bicara masalah wudhu, masalah sholat, zakat, puasa secara fikih, enggak, tetapi juga bicara hukum ekonomi. Hmm. Jadi sekarang kita lebih bicara ke ekonominya ya. Oke. Nah, yang ketiga bahwa Quran itu juga memberikan penjelasan tentang hukum-hukum yang menjadi rongrongan atau penyakit dalam berekonomi. Hmm. Apa penyakitnya nanti dalam hal ekonomi. Dan Oke. manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari Hmm. rezeki, bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhannya, Hmm. tetapi memerintahkan untuk mencari apa yang diistilahkan sebagai fadilah. Hmm. Fadilah. Fadilah itu biasa diterjemahkan keutamaan atau kelebihan. Ya, Fadilah Yasin kelebihan. gitu misalnya, Fadilah apa gitu ya. Fadilah itu keutamaan gitu. Kita lihat ayatnya surat 62 ayat 10. Oke. Surat 62 ayat 10. Alright. Ya. 62 10. Oke. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini kan perintah wabtagu min fadlillah. Hmm. Jadi fadilah atau fadli, dan carilah fadilah Allah. Diterjemahkannya karunia ya. Oke, oke. Jadi mencari karunia Allah itu diperintahkan. Fadilah, mencari fadilah Allah. Gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya untuk mencari uang untuk kebutuhan, tapi ini memang perintah Tuhan. Mencari fadilah gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kenapa zakat, sodako, infak harus dikaitkan dengan masalah ekonomi? Karena kegiatan ekonomi ini juga dilakukan agar harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Ya, surah 59 ayat 7. Oke. 59 ayat 7 ya. 59 ayat 7. Oke, good. Apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dan harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Nah, bagaimana supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja? Maka harus ada kegiatan aktivitas ekonomi. Oke. Aktivitas ekonomi artinya aktivitas manusia untuk mendapatkan uang atau harta atau fadilah dan mempergunakannya atau membelanjakannya untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, daya tarik uang dan harta inilah yang seringkali menyilaukan mata.
dan menggiurkan hati. Kang Abu, saya mau nanya, Yuk. uang itu warnanya apa? Uang macam-macam. Ya, hijau yang pasti. Kalau udah lihat uang, meni hijau. Yang Surga mata hijaunya. surga juga hijau Kang warnanya Kang. Nah, makanya. Jadi warna uang tuh hijau. Kalau lihat duit hijau katanya gitu ya. Iya. Ini yang komen hijau berarti tahu banget nih. Ada yang komen hijau. Jadi daya tarik uang dan harta itu seringkali menyilaukan mata dan menggiurkan hati. Maka berulang-ulang Quran memberikan peringatan agar manusia tidak tergiur oleh gemerlapnya uang tadi. Atau jangan sampai diperbudak. Nah, sehingga orang itu lupa akan fungsinya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, sebagai utusan Allah di muka bumi. Yeah. Nah, banyak orang yang mengejar uang tapi lupa fungsinya dia sendiri apa gitu ya. Nah, di bidang ekonomi dikenal istilah teori kapitalisme dan teori sosialisme gitu ya. Ya, sosial. Ya, sip. Kadang-kadang dua teori ini saling bertentangan. Bertentangan. Kenapa bertentangan? Teori kapitalis adalah sebuah sistem penganutnya memiliki paham individualisme yang tinggi. Dengan meyakini pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, di mana pemerintah tidak dapat melakukan intervensi, termasuk intervensi pasar guna keuntungan bersama. Nah, sementara si sosialis adalah sistem sebaliknya. Jadi masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu fiksi. Jadi tidak ada pengakuan atas hak pribadi. Nah, peran pemerintah di sini sangat kuat dan alat-alat produksi serta kebijaksanaan ekonomi diatur 100% oleh negara. Ini sekilas seperti bertentangan ya. Kang, kalau kapitalis syariah ada nggak Kang? Asal jangan bicara prostitusi syariah aja ya. Oke, lanjut. Nah, dua teori ekonomi tersebut itu sebenarnya kalau kita renungkan itu kering dari nilai, terutama nilai-nilai Quran. Nah, dalam ajaran Quran, aktivitas ekonomi sebagai bagian dari perintah Tuhan masuk kepada ibadah goir mahdoh. Orang nyebutnya muamalah lah. Jadi dalam hal muamalah, dan muamalah diatur dalam Quran. Nah, aktivitas ekonomi adalah bagian dari cara manusia mendekatkan diri kepada Allah sebetulnya. Kalau orang tahu esensi. Ya, ulangi bahwa aktivitas ekonomi juga bagian dari cara manusia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu maka perlu diaktualisasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Oke, lanjut. Nah, kekayaan uang dan harta adalah sesuatu yang baik untuk mendukung kehidupannya. Tetapi perolehan dan penggunaannya haruslah baik. Ya, tanpa memperhatikan itu manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Karena uang, harta itu membahagiakannya tidak lama. Nah, pesan utama Al-Quran dalam hal muamalah, keuangan, atau aktivitas ekonomi adalah dijelaskan di surah Al-Baqarah. Lihat, surat Al-Baqarah 188. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 188 kaitan dengan sistem ekonomi. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Nggak boleh memakan harta orang dengan cara batil, apalagi udah urusan sama hakim, sama pengacara, padahal bukan hak dia. Itu yang dilarang. Dibaca lagi ayat 195-nya. 195.
Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Berarti jangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Jadi harus dengan cara-cara yang baik. Ya, kita lanjut. Nah, kita akan bicara prinsip dasar perekonomian dalam Quran. Nah, secara garis besar, prinsip dasar perekonomian dalam Quran meliputi 4 hal. Oke. 4. Nah, 4 hal. Yang pertama, hal pertama adalah sodakoh. Oke. Kata kuncinya. Yang kedua, infak, kata kuncinya. Yang ketiga, zakat, kata kuncinya. Yang keempat, tidak riba. Oh, ada riba ya di situ ya? Nah, tidak mengandung riba. Nah, gitu ya. Jadi ada empat prinsip. Oke. Kata kuncinya sodakoh, infak, zakat, dan tidak riba. Nah, kita jelasin sekarang tentang sodakoh. Oke? Oke. Nah, jadi saya izin nih, tadi udah disampaikan di awal, jika yang saya sampaikan tidak seperti pemahaman kebanyakan orang. Ya. Ya, kan tadi udah sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat. Boleh Setuju. berbeda pendapat, tapi tidak berselisih. Oke. Oke ya? Oke. Oke. Ini wanti-wanti dulu ya, Kang ya? Wanti-wanti dulu nih. Ya, udah diwanti dari awal nih. Ya. Oke. Supaya nanti jangan ada yang komplain, kepala saya ngebul. Ya salah sendiri dipikirin. Oke. Sip. Ya. Jadi yang pertama kita bicara prinsip pertama adalah sodakoh. Nah, sodakoh itu dari kata sodako. Ya. Sodako yusodiku sodakotan. Artinya adalah jujur. Oke, sodako artinya jujur, benar, nyata, tepat, sahabat, bisa dipercaya, mas kawin. Tuh. Mas kawin? Iya, sodako juga artinya. Oh gitu, oke. Iya. Ya, itu arti secara imaterial. Oke. Nah, tetapi arti materinya adalah modal. M-O-D-A-L. Ya, ada A-nya ya, jangan pakai O semua, awas loh. Modal, ada A-nya, jangan pakai O semua. Ya. Jadi secara materi, sodako artinya modal. Oke. Jadi prinsip utama dalam bidang perekonomian yang dipegang adalah kejujuran sebagai modal. Oke? Ulangi. Jadi prinsip utama dalam hal perekonomian yang dipegang adalah kejujuran sebagai modal. Ya, kalau tidak ada kejujuran udah berantakan deh semuanya. Sehingga untuk mengukur kejujuran seseorang itu bisa dilihat dari seberapa besar nilai dari pengorbanannya. Baik materi maupun imateri. Nah, atau secara prinsip ekonomi disebut sebagai sodakoh atau modal. Kang Abu pernah nggak join bisnis ekonomi sama orang tapi dia nggak mau ngeluarin modal? Pernah. Nah, itu berarti orang tidak sodako namanya. Nggak mau sedekah ya? Ya, nggak mau sodako, berarti nggak jujur itu orang. Pasti di ujung-ujungnya ngelipet tuh. Tapi kalau dia modal jujur doang gimana? Ya. Ya harus ada modalnya apa? Oh ya, materi sama imateri ya. Materi sama imateri ya kita bicara ya. Oke. Nah, Al-Quran telah memberikan handout tentang siapa yang berkewajiban mengeluarkan sodako. Berarti disebut sebagai pemodal, kan? Pemodal, yes. Pemodal. Dan siapa yang bisa diberikan modal. Jadi ada orang yang bersodako, ada yang menerima
Hmm. Oh, Hmm. oke, kalau sodako, kalau orang bersodako berarti itu orang pemodal namanya. Oke. Dan kalau ada orang yang mengeluarkan modal, siapa yang berhak menerima modal gitu. Oke, kita lihat ayatnya. Siapa saja orang yang berhak menerima Modal. modal. Oke. Kita lihat surat 9, 103. Oh, 103 dulu. Oke. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada yang janggal nggak? Gimana? Coba baca Arabnya, Kang. Husmin amwalihim sodakotan. Nah, di sini ada kata-kata sodakotan. Sodakotan apa jakatan? Sodakotan. Ini kita lagi bicara sodakoh, bro. Bukan bicara zakat. Oke. Coba baca terjemahannya yang benar. Ambillah sodakoh dari sebagian harta Itu. mereka. Ambil sodakoh. Sodakoh itu apa tadi? Sodakoh itu modal. Nah, ambillah modal gitu. Oke. Terus. Ambillah modal dari sebagian harta mereka dengan ini juga sama ya? Di sini juga ya? Oh iya. Iya. Dengan modal itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sip. Jadi gini terjemahannya. Ambillah modal. Ya, sodako. Min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Jadi orang yang berharta wajib mengeluarkan modal. Oh, Kalau iya, nggak bisa iya. keluarin, kita ambil aja. Pak, Bapak punya banyak duit, mau nggak digolangin? Beri modal. Oke. Ya, tutohiruhum wa tuzakihim. Ya. Ya, tutohiru itu artinya membersihkan. Wa tuzakihim. Nah, tuzaki dari kata zakat nanti. Dari kata zakat artinya keuntungan bersih. Oke. Dengan mengeluarkan modal akan lahir, akan datang, akan didapat keuntungan bersih. Gitu. Oke. Ya, artinya gitu. Jadi dengan mengeluarkan modal nanti ada keuntungan. Wasolli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Sholat itu silatun, akan terjadi jalinan silatun. Koneksi ya, konektivitas ya, relationship. Konektivitas antara si pemilik modal dengan yang membutuhkan modal. Oke. Sesungguhnya sholat kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi kalau mereka punya harta, dikelola sama orang yang jujur, bisa dipercaya, ya mereka juga tentram, uangnya dikelola gitu. Selama didirikan sholat itu kan sesuai aturan. Jadi yang bermodal atau yang bersodako adalah siapapun orang yang berharta. Oke. Nah, jadi, dalam hal ini, jadi 903 ini ngomongin lagi mau bisnis nih ceritanya ya? Iya, lagi mau bicara bisnis. Siapa yang banyak modalnya, banyak duit nih untuk jadi modal nih. Oke. Kan gini, kadang-kadang banyak orang banyak duit, tapi bingung mau dihabisin buat apa. Nah, sementara yang lain nggak punya duit, mau kerja tapi nggak punya duit. Udah gabung aja. Sip, good. Ya. Oke, Kang. Jadi yang bermodal, yang bersodako adalah semua penghuni masjid. Nanti kita belum bicara masjid ya? Belum. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang masjidnya diganti komunitas lah. Oke. Jadi yang harus bersodako atau mengeluarkan modal adalah semua warga dari sebuah komunitas. Komunitas apa aja? Oke. Jadi ya, masjid itu lambang komunitas gitu maksudnya, Kang? Ya, komunitas. Masjid itu kan gini. Masjid itu dari kata sajadah, artinya aplikasi, mengaplikasikan perintah Tuhan. Oke. Masjid adalah tempat mengaplikasikan semua perintah-perintah Tuhan. Ya, kira-kira gitu. Jadi yang wajib mengeluarkan modal adalah siapapun yang punya kelebihan. Apa saja kelebihannya, mau harta, mau ide, mau pikiran, mau apa saja, maka wajib mengeluarkan. Oke. Di komunitas itu kan pasti ada orang yang punya kelebihannya kan. Nah,
coba lihat surat 9 ayat cepet. 100-nya. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di surga-surga yang mengalir di sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Ya, zaman dulu kan gitu ceritanya. Ada sahabat yang Muhajirin, ada sahabat Ansor. Nah, siapa di antara sahabat Muhajirin dan Ansor yang punya kelebihan? Maka dialah yang harus menjadi pemodal. Ya, pada zaman Nabi ada Utsman kan gitu ya. Dialah pemodalnya yang memberikan banyak modal kepada yang lainnya. Yang kedua, yang harus bermodal atau bersodako adalah orang yang ngaku beriman. Oke. Ngaku beriman. Oke. Surat 2, 264. Jadi satu tadi tuh ini mau jelasin tentang pemodal dulu ya Kang ya, intinya ya. Yang pertama. Pemodal, oke. Oke, jadi yang kedua orang beriman gitu ya. Orang yang beriman juga harus mau mengeluarkan modal juga. Dua berapa tadi, sorry Kang? 264. Oh, 264. Oke. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sodakohnya apa tadi artinya? Modal. Jangan kamu membatalkan modalmu dengan menyakiti perasaan si penerima modal. Oke. Ya siapa kan yang mau rugi. Nah, jadi itulah nanti nguji kejujuran atau keikhlasan. Oke. Ya, orang beriman jangan mengungkit-ungkit modalnya sehingga menyakiti perasaan orang yang menerima modal itu. Artinya kan gini, untung rugi tanggung bersama-sama gitu. Oke. Yang ketiga yang harus bermodal adalah orang yang soleh. Oke. 975. Oke. 975 ya. Oh iya, benar. Oh itu ya. Sip. Iya. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan memberikan modal gitu ya intinya ya. Nah, gitu. Dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ngaku soleh harus mau bersedekah, harus mau bermodal, mengeluarkan modal kalau kita mau dapat zakat nantinya. Jadi orang soleh ya harus berani bermodal ya. Oke, yang terakhir, orang yang menggunakan risalah Allah juga harus mengeluarkan modal juga. Surat 58:12. Oh iya. Hai orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan modal, gitu ya. Nah, sebelum gitu. Pembicaraan itu. Oke, jadi mau belajar tuh ada modalnya ya. Yang demikian, paham. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang disedekahkan, maka yang dikasih modal itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Untuk bisa buka pengajian ini, meeting Zoom, ada modalnya nggak, Bu? Iya. Nah, kira-kira dari sekian peserta ada yang ngasih modal nggak buat kegiatan ini? Ada yang donasi, Kang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kan tapi kan kebanyakan mau gratisan masalahnya. Gitu ya, enggak. Oh enggak. Alhamdulillah kalau enggak. Kang Iip jangan gitu. Baca lagi ayatnya. Baca lagi. Baca ulang. Oh iya. Baca ulang. Iya, benar. Oke. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kemarin ngomong hai orang-orang yang sadar, Kang. Yang beriman tuh yang sadar. Yang udah bangun. Yang sadar nih, orang sadar nih. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan modal. Nah, Rasul itu dalam hal ini risalah. Kita kan mau membicarakan tentang risalah. Mau mendapatkan pemahaman tentang risalah.
mau Hmm. mendapatkan petunjuk dari risalah-risalah. Dulu kan yang ngomongin risalah Rasul. Hmm. 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 Oke. Nah, kalau kamu hendak membicarakan risalah nih, mau Hmm. dapat petunjuknya, Hmm. ya mesti keluarin modal dulu lah, Oke. supaya 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 pembicaraannya Lancar. lancar. Berarti kalau nggak ke modal nggak akan paham-paham ya Kang ya? Iya, silakan mau nimbrung aja, tapi nggak keluar modal ya nggak Oh gitu. dapatnya dikit lah. Itu mah udah untung kalau dapat. Jadi Oke. yang paling banyak dapat apa namanya tuh cahayanya yang paling banyak ngeluarin modalnya lah. Sip, Kayaknya sip, si sip. Kang Abun yang paling banyak dapatnya nih. Oke, terima kasih sama yang udah ngeluarin modal ya. Oke, Iya, lanjut. alhamdulillah. Terima kasih untuk yang udah donasi untuk kelanjutan acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang udah ikut sedekah gitu ya, Kang ya. Nah, sodako tuh modal, namanya nggak Iya, modal lah nggak bahasanya. modal. Oke, alhamdulillah. Oke, Lanjut. lanjut ya. Nah, itu bicara orang yang bermodal. Hmm, Ya, jadi yang pertama siapapun yang punya kelebihan di dalam sebuah komunitas. oke. Yang kedua, orang yang mengaku beriman, yang udah sadar, itu sadar tuh. Hmm, hmm. Yang ketiga, orang yang soleh. Kalau Soleh ngaku ya. soleh, ya harus keluar modal. Hmm, hmm, Yang hmm. keempat, orang yang mau membicarakan risalah. Oke, oke, Ya, keluarlah modalnya. oke, Gitu oke. kan. Wah, Nah, gila. sekarang Keren kalau nih ada sedekah, yang, Kang. Keren banget nih sedekah, Kang. iya makanya. Hmm. Jadi Nah, maksudnya sekarang, tuh sedekah tuh bukan ngasih, tapi dia memberikan satu modal untuk diputar supaya jadi hidupnya tuh apa namanya bertumbuh kan gitu intinya kan ya, nanti kan? nah nanti sodako itu diinfakkan namanya. Oke, oke, Diinfak itu dikembangkan. Nanti yang kedua, kan ada oke. 4 tadi. Ya sorry sorry Sodako Kang, tadi sorry sorry. itu bicara diinfak Ya, itu. ya, Loncatnya ya, udah ya, loncat duluan ya, nih ya, ya, anehnya. ya, ya. Maaf maaf maaf. Lanjut. Jadi ada yang bersodako, Ah, berarti ah, pemodal nih. oke. Kalau ada pemodal, berarti ada orang yang berhak menerima modal Modal. itu. Ya. Jadi tidak semua orang boleh menerima modal itu. Kalau dia punya kelebihan mah bukan menerima modal. Hmm, 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 Itu hmm. harus mengeluarkan modal gitu ya. Nah, Oke. ayatnya di surat 960. Oh ya. Oh ini maksudnya. Oke. Coba baca Arabnya dulu. Ya 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 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sodakotu. Oh ya, ini Nah, sodakah ya, bukan ini disebut. zakat ya. Ya ya ya. Kenapa ini ditulis Sodakot apa zakat? ini kenapa ditulis zakat sih, Kang? Nah, itu saya juga kagak ngerti. Ini Oh gitu. kenapa? Ya udah nggak usah dibahas kalau nggak ngerti, Kang. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang baca terjemahannya. Jangan Ya. salah lagi Ya terjemahnya. ya, oke oke. Sesungguhnya modal-modal itu gitu ya. Nah, gitu. Modal. Ya, hanya Hanya untuk orang fakir, akhir. miskin, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Miskin. para mu'alaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang di dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, dalam terjemahan ya sering kita dapatkan terjemahnya diartikan zakat. Hmm, Padahal pengertian zakat dan sodako itu berbeda. ya, Oke, tetapi pasti ada hubungannya antara sodako dan zakat. Tapi zakat dan sodako udah pasti beda. hmm, Oke, jadi siapakah orang yang berhak menerima modal atau berhak diberi modal di hmm, ayat ini? Itu ada 8. oke, Yang disebut pertama adalah fukoro. koro, Fukoro. hmm, Nah, tafsir dari fukoro itu jamak dari fakir. oke, Ya, hmm, tafsir dari fakir atau fukoro adalah hmm. dilihat di surat 2, 273. Oke, ini fukoro ya. Iya, siapakah fukoro itu? Oke. Oh ini berinfak nih, nah. Lil fukoro. Oh iya betul. Fil Lil, fukoro. Ya, lil fukoro ya. Lil fukoro berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Oh nggak maksa gitu ya. Dan apa ya. saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oke. Jadi yang disebut fukoroi, lil fukoroi, tadi Lil kan yang fuqara'i berhak sama allazina. diberi.
yang berhak diberi modal adalah fukoro. Yes, oke. Fukoro adalah orang yang tidak bisa berusaha di muka bumi Hmm. karena terikat atau terus-menerus Hmm. melakukan riset. Oh, oke. Salah satunya ya. Salah satunya termasuk juga orang yang selalu terus-menerus mengulik atau memperdalam atau menggali Quran, juga fukoro, Oke. untuk dihujahkan kepada umatnya, kepada jemaahnya. Saintis juga gitu ya? Ya, lebih ke researcher yang ngulik gitu di lab gitu ya, melakukan penelitian. Ya, dan ini lebih ngejelimet daripada melaksanakan hasil penelitiannya. Oke. Sekarang gini, menyusun, membuat sebuah hukum itu lebih rumit daripada menjalankan hukumnya. Iya, pasti. Jadi lil fukoro atau fukoro adalah orang-orang yang tidak bisa berusaha di muka bumi karena terikat di jalan Allah, yaitu melakukan sebuah riset untuk kemanfaatan umat manusia. Oke, Termasuk di dalamnya mengulik, menggali, memperdalam, membuka tabir hikmah kandungan isi Quran. Nanti disampaikan kepada umatnya. Oke. Ya, dan kewajiban kita kepada si fukoro tadi adalah membantu. Sekali lagi, membantu semua kebutuhan hidupnya. Jadi Dan ini, perlu dicatat, ya, ini ada kaitan sama Alimin kemarin nggak, Kang? amilin. Apa yang Iya, kemarin? soimin. Soimin. Iya Ya, kan? Iya kan? ya Fidyah, karena fidyah. oke, iya, karena ketika dia soim, dia tidak bisa berusaha. That's it. Oke. Karena mesti riset gitu ya. Yes, Nah, ya, untuk oke. kebutuhannya, maka itu dia dalam posisi fukoro dalam hal itu. Oke. Sip. Dan kewajiban umat atau jemaahnya itu membantu semua kebutuhan dia untuk modal risetnya. Ya, dengan cara memberikan modal tadi sesuai dengan surat 9/103 tadi. Ambillah modal ya untuk melakukan sebuah riset. Oke. Dan kewajiban si fukoro adalah mengembangkan modal tersebut. Coba baca ayat berikutnya, 274. Oke. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi kewajiban si fukoro yang menerima sodakoh tadi mengembangkan modal itu menjadi sesuatu yang baru, menjadi penemuan baru. Oke. Sekarang gini, umat manusia sangat membutuhkan yang namanya vaksin buat menangkal virus corona. Nah, untuk bisa menemukan vaksin itu butuh modal nggak? Pasti. Dan butuh waktu yang serius nggak? Pasti. Nah, ketika orang melakukan riset membuat vaksin, itu kan nggak bisa bekerja, nggak bisa bisnis yang lain. Oke, Mesti fokus ya. fokus. Nah, maka orang lain itu wajib membantu keperluan dia. Jadi ketika dia riset, dia masuk kategori fukoro. Jadi fukoro ada orang yang full apa ya namanya, full time. Ya, full time research lah. Full time riset gitu. Oke. Maka dia adalah orang yang pertama berhak menerima atau diberi modal. Karena dia tinggal di lab terus menerus gitu. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Yang kedua, setelah fukoro itu namanya masakin. Masakin, ya benar. Ya. Biasakan si bapak pulang kantor masakin. Masakin. Oh, itu lain ya? Lain. Oh, itu lain. Masakin. Fukoroi masakini. Tuh masakini ya. Nah, masakini ya tafsir dari masakin di mana adanya di surat 2 184. Oke. Nah, itu yang Ya. juga. Yes. Yang berhak menerima fidyah. Oke. Ya, berarti masakin adalah orang yang bisa juga menerima fidyah atau menerima sodako. Karena posisi dia adalah mewakili. Ya, mewakilkan siamnya orang-orang yang simutik yang nggak bisa puasa tadi. Ya. Saya ulang,
masakin yaitu orang yang bisa menerima perwakilan siam dari orang-orang yang tidak bisa melakukannya atau simutik namanya. Mhm. Simutik itu orang yang berat menjalankan siam Hmm. sehingga dia menguasakan siamnya kepada si masakin tadi. Mhm. Ya, dengan memberikan kompensasi namanya fidyah. Hmm. Dan hasil dari risetnya selama beberapa hari yang berbilang tadi, Hmm. itu disampaikan di hari Jumatnya. Hmm. Dilaporkan, nih hasil riset saya selama 5 hari, dapat ini nih. Mhm. Oh, dapat esensi puasa, dapat Hmm. esensi zakat, dapat esensi sholat, dapat apa saja ceritanya, tergantung bicara apa. Oke. Nah, Ber- kalau masakin, itu part-timer. Oke. Berarti Kalau berarti si berarti fukoro, emang full time. udah dibikin keseimbangan banget ya sama Allah. Ada orang yang punya kemampuan misalnya nyari harta di situ, tapi ada orang yang punya kemampuan Nah, untuk research juga di situ. Dua-duanya saling bersinergi gitu ya, Kang ya? Nah, itu namanya bersodako dan sodakonya dikembangkan. Oke, oke. Nah, jadi sinergi antara orang yang punya harta, Hmm. tapi nggak bisa melakukan riset. Nah, Oke. hartanya dimodalkan kepada si researcher tadi. Hmm. Hmm. Jadi bedanya fukoro dan masakin itu, kalau fukoro full time, Hmm. tapi kalau masakin itu Part ya time. part time gitu ya, tidak Oke. full time. Tapi dia juga berhak karena mewakilkan. Oke. Nah, Makanya yang disimpannya di ketiga level 2 ya. siapa? Oke, oke, sip. Di level 2 makanya. Oke, Nah, oke. yang ketiga, level 3 atau ini yang ketiga, Ah. itu amilin alaiha. Hmm. Amilin alaiha siapa? Amilin adalah orang yang mengamalkan atas sodako itu, pengelola modal. Hmm. Misalnya gini, ada orang kaya pengen menyalurkan dananya buat penelitian. Oke. Tetapi tidak langsung kepada si researcher dikasihkannya. Aja ada Hmm. lembaga beasiswa namanya, yang Ya, menyalurkan. yayasan gitu misalnya bisa. Nah, yayasannya yang mengelola uang dana untuk keperluan riset. Nah, itu namanya amilina alaiha. Hmm. Jadi pengelola modal namanya. Jadi modalnya dikelola supaya nanti pengaturannya jelas, keperluannya juga diatur. Oke. Itu amilina alaiha. Dia pun berhak menerima modal juga. Oke. Ya, yang keempat mu'alafah. Hmm. Mu'alafata kulubuhum. Nah, siapa mu'alafata kulubuhum? Mu'alafah artinya Mu'alafah qulubuhum. hati yang ditundukkan atau dilunakkan, diterjemahkannya. Hmm. Mu'alafata itu dilunakkan, kulubuhum hatinya. Hmm. Apa arti lainnya? Terjemahan lain adalah dana taktis untuk bisa menarik orang lain juga dan hatinya bisa ditundukkan sebagai siar. Hmm. Siar, Misalnya apa? siar gimana, Kang? Boleh lebih Misalnya gini, gimana gimana? Ah. ada orang yang apa namanya? Katakanlah ada orang yang punya potensi main musik lah. Oke. Nah, orang itu punya minat di musik tapi nggak punya modal buat beli alat musiknya. Sulap atuh, Kang? Tong musik, Kang? Emang sulap pakai modal ya? Iya, lanjut, Kang. Terus terus. Ada orang punya potensi main sulap. Terus. Tapi untuk manggungnya kan butuh properti tuh. Ah. Nah, kita juga bisa bantu dia. Jadi Hmm. melunakkan hati dia jadi tertarik itu belajar agama misalnya gitu. Oke. Nah, jadi nggak apa-apa, sodakoh buat ke situ. Jadi buat modal, buat manggung, buat main sulap nggak apa-apa. Tapi tujuannya untuk siar gitu? Ya, tapi tujuan untuk siar. Jadi istilahnya harus ada dana taktis untuk bisa menarik orang. Oh, oke, oke. Bisa dengan cara apa saja. Mhm, Nah, mhm, gitu kan. mhm, Ini mhm. ada orang punya potensi apa nih, dibantu sama kita. Ini Tujuannya kalau untuk corporate apa ya, community development kali ya. Jadi dia mengembangkan untuk bisa ngajak orang lebih banyak gitu maksudnya, Kang? iya supaya orang juga tertarik mengeluarkan modal lagi terus begitu. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Nah, gitu ya. Itu Mhm, mu'alafah namanya, mu'alafah kulubuhum. mhm, mhm, Orang yang hatinya dilunakan. mhm, mhm, mhm. Nah, nanti dia kan berpartisipasi juga menjadi pemodal berikutnya. Oke, oke. Dia udah sukses.
Ya bikin Yang marketing kelima, juga kali ya, marketing lah ya. oh iya, iya, iya. Oke, oke. Kemudian siapa? Rikob. Wafir Rikob. Hmm, Rikob itu artinya penjaga. hmm, Rikob itu masuk security. hmm. Ya, orang yang tugasnya untuk apa namanya itu penjaga. Oke. Jaga apa aja? Hmm, hmm, hmm. Ya, jaga toko, jaga masjid, jaga perumahan, jaga security pokoknya lah. Oke, Kang ini kan ada kata mu'alaf nih Kang. Ya, Tadi si mu'alaf itu apa secara esensi apa sih kata arti mu'alaf Kang? mu'alaf dari kata alafa artinya lembut. Oh, oke. Mu'alaf yang dilembutkan hatinya. Iya, Jadi iya. orang yang istilahnya itu lagi ditundukkan lah, lagi Hmm, hmm, dibujuk. hmm, 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 hmm. Jadi dalam rangka siar sebetulnya. Oke, ya kan Barangkali punya konten. sekarang kan kalau dengar kata mu'alaf kan tahu sendiri ya, nggak gini nih gitu termsnya gitu. Contoh gini lah, Mabu kan punya mantan pacar dulu kan. Wah, bahaya ini istri saya dengar Kang. Iya, nggak apa-apa. Oke, Ya, lanjut. waktu dulu awal kali nembak, Uh, ya diterima nggak? Diterima. Keren kalau langsung diterima. PDKT dulu nggak supaya hatinya tunduk? Oh, PDKT dong. Iya, pasti. Berarti calon pasangan kita dulu sebelum jadi namanya mu'alafah qulubuhum. Oh, oke, oke. Yang ditundukkan hatinya gitu. Oh, oke. Ya kan sekarang Ya, kalau dengar terminologi mualaf sekarang kan nggak gitu kan. Kan sekarang tuh mualaf itu ya, orang yang dari di luar yang masuk ke dalam ke Islam pindah gitu. agama. Padahal Ah. pindah agamanya udah 10 tahun. Masa dirayu terus? Ya, dia pindah agamanya 2010, 2020 ngomong, "Aku kan mualaf" gitu ya kira-kira. Lama banget mualafnya. Oke, Kang, paham, Kang. Sip. Atau bahasanya orang yang dirayu hatinya lah. Oke, oke. Kalau udah dapat dirayu kan udah nggak dirayu lagi, dicukupin aja kebutuhannya. Oke, oke. Sip, mantap. Oke. Nah, Oke. kemudian yang berhak menerima sodako adalah rikob. Ya. Rikob itu penjaga. Hmm. Ya, termasuk security masjid, security apa tuh ya, yang ya bicara ekonomi, security pasar gitu ya. Oh, Rikob tuh penjaga aja ya intinya ya. Ya, penjaga artinya. Apa tuh? Kayak KPK termasuk nggak? Security lah, lebih ke security. Oh, pengamanan gitu maksudnya? Ya, orang yang fungsinya menjaga keamanan Oh, bukan supaya nggak lembaga ya? nyolong. Bukan lembaga ya ini ya? Bukan, bukan. Oh, oke, Gini, oke, oke. ini kalau kalau Rikob itu kekurangan dana, misalnya dia security bank, bisa bisa kong kali kong nggak sama penjahat. Oh iya bisa, ha. Nah, makanya si Rikobnya mesti diamankan dengan diberi Oke. modal cukup. Oke, oke. Oke, 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 oke. Nah, karena si security bertugas menjaga modal tadi supaya nggak dicuri orang. Oke, oke. Maka si Rikob mesti dikasih modal cukup supaya dia tidak nyolong. Oke. Supaya nggak Nah, dia megang modal supaya dia tidak tergiur untuk kong kaling kong gitu ya. gitu betul. Oke. Berikutnya walgorimin. Oke, Nah, Gorimin. walgorimin itu siapa? Diterjemahkannya orang yang berhutang. Hmm. Artinya berhutang. Hmm. Ya, berarti siapa nih? Berhutang? Oh ya orang yang terlilit hutang gitu maksudnya? Ya, gini, walgorimin itu artinya berhutang Ah, atau kredit kepada lembaga modal tadi. oke. Karena masjid atau komunitas atau lembaga harus menjadi world bank. Jika Aha. kekurangan modal lainnya harus ke itu. Jadi boleh. Nah, kan gini, pemerintah juga bertanggung jawab kalau bank kekurangan modal kan. Aha. Jadi Gorimin itu juga termasuk lembaga yang kekurangan modal juga. Oke. Lembaga lain yang kekurangan modal gitu? Ya untuk kan dia menyalurkan modal ke masyarakat, tapi dia juga butuh modal juga untuk mengelola keuangannya. Mhm. Termasuk. Jadi Gorimin tidak harus perorangan, bisa juga lembaga. Oke. Ya kalau misalnya ada corporate collapse gitu misalnya, Nah, dimasukkan diselamatkan, tuh, diselamatkan gitu. dibantu, diakuisisi gitu, itu juga termasuk Nah, Gorimin gitu ya? termasuk juga Oke. Gorimin di situ. Oke, oke. Kemudian sabilillah. Hmm. Sabilillah itu semua sarana atau fasum. Hmm. Sarana Allah disebutnya sabilillah. Jalan Allah atau sarana Allah atau fasilitas umum. Nah, Oke. jadi
fasilitas umum pun itu boleh diberikan sodako, dimodalin Fasilitas umum supaya tuh contohnya gimana, Kang? ya musola, Oh, oke. gereja, Oke, sinagog, oke. rumah sakit, jalan itu kan butuh dana, butuh Oke. modal buat diperbaiki. Oke, yang Dan pokoknya yang berkaitan sama penggunaannya sosial banyak gitu ya, orang umum, banyak. ya, sosial, Umum. ya itu mesti dibantu, boleh dari sodako itu. Oke, oke. Dan yang terakhir itu wabni sabil. Hmm. Wabni sabil itu yang mengurus pasum. Hmm. Yang mengurusi fasum juga itu bisa dikasih modal, kasih sodako. Oke, oke, Mengamankan tempat tadi. oke. Kayak kalau penunggu masjid gitu misalnya. Ya, penunggu rumah sakit, penunggu Penunggu. rumah ibadah, penunggu fasum yang menjaga fasum itu supaya nggak rusak. Oke, oke. Gitu ya. Ya, maintenance lah ya. Oke. Oke. Oke, Oke, kita lanjut. Nah, sip. jadi keterangan fukoro dan masakin itu seperti itu ya. Hmm. Fukoro artinya yang full time melakukan riset, Hmm. sedangkan masakin itu yang part Part-time. time gitu ya. Bedanya itu aja. Sisanya itu kan pendukung aja. Oke, good. Tetapi kewajiban si fukoro adalah tadi mengembangkan modal, kewajiban si masakin memberikan apa tadi namanya hasil risetnya kepada si pemodal. Ini hasil penelitiannya. Oke. Dulu ada cerita si Columbus tuh mau melakukan riset. Columbus betul siapa? Marco Polo. Siapa? Yang keliling dunia buat peta tuh siapa? Ya Columbus, Marco Polo, dua-duanya juga. Oh, itu tuh juga ya. Enggak, Nah, maksudnya dia kan pengen ya dua-duanya untuk melakukan melakukan perjalanan riset, gitu. Aha. ya kan butuh modal. Yes, yes. Nah, gitu. Maka kan ada yang modalin tuh. Tak Mhm. pulang dia lapor. Begini Oke. ceritanya, penelitiannya, ini hasil penelitiannya gitu. Oke, Nah, oke. itu tanggung jawabnya. Oke. Nah, kira-kira begitulah. Sip. Sekarang kita lanjut ke infak. Hmm. Infak, sedekah tadi artinya apa? Sodako pemodal, Modal ya. modal, infak. Modal. Nah, sekarang kita bicara infak. Sedekah tuh harus diinfakkan. Hmm. Infak dari kata nafako. Hmm. Ya, itu secara konsep artinya pengembangan. Hmm. Ya, jadi menafkahkan itu mengembangkan, menafkahkan harta berarti mengembangkan harta. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'an kata nafako yang berarti pengembangan itu sangat dianjurkan. Hmm. 1 jadi 700. Hmm. Kalau nggak bisa jadi 700, 10. Hmm. Kalau nggak bisa 10, ya minimal jadi 2 lah gitu. Oke. Jadi kalau sekarang kita punya uang 100.000, Hmm. besok harus 700.000. Hmm. Kalau nggak bisa, ya 10.000. Hmm. Kok jadi turun? 70.000 jadi 700.000, 700.000. 1 jadi 700 gitu. Oke. Satu nih, 1 kembangkan jadi 700. Iya, Kalau oke. nggak bisa jadi 700, minimal 10. Kalau nggak bisa Hmm. 10, ya minimal jadi 2. Oke, berarti di Makanya, situ ada added value-nya gitu ya, nambah gitu. gitu ada nilai tambah besoknya, bukan besok berkurang justru. Oke, Ya oke. besok ngutang besok-besoknya. Oke, oke. Itu sebetulnya apa namanya? Esensi atau substansi daripada infak. Oke. Jadi harta tuh harus dikembangkan gitu ya, bahasanya Hmm. gitu. Hmm. Ya, dikembangkannya terserah mau terang-terangan, mau terbuka. Oke. Kalau terang-terangan kan dagang tuh. Kalau sembunyi-sembunyi jadi saham tuh, di saham tuh biasanya nggak kelihatan tuh uang tapi nambah aja. Oh, oke, oke. Saham itu termasuk infak yang sembunyi. Oke, aplikasinya nggak terlihat kasat mata gitu ya. Nggak terlihat kasat mata. Kalau yang terang-terangan kan bisnis yang sifatnya yang terang-terangan tuh. Oke, oke. Nah, jadi dalam pengembangan ekonomi ini ada yang sangat menarik, Hmm. yaitu yang harus dikembangkan adalah terutama emas dan perak terutama. Hmm. Ya, lihat surat 9, 34, 35. 93. Oh iya, oke, benar. Ya, ya, ya. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
Hati-hati nih orang-orang yang suka nimbun harta, nyimpen emas perak, tidak Hmm. diputar. Hmm. Nggak Iya. jadi infak berarti ya, nggak berkembang segitu terus ya. Nggak begitu aja, nggak nambah. Itu emas perak mesti dikembangkan. Oke, Iya. oke. 35-nya. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, oke Nah, nih. nanti kena tuh itu apa namanya kanker di kepala tuh, kanker otak lah, Pusing. dibakar dahinya namanya. Kepikiran Punggungnya, terus ya. Kepikiran terus ya. kepikiran. Iya, kalau nggak ke kepala penyakitnya, ke punggung, ke lambung deh stres. Oke. Gitu. Kalau misalnya sistemnya ditabung gimana, Kang? Ya ditabungkan ke bank, oleh bank dikembangin nggak itu uang? Dikembangin. Nah gitu, jadi masih ada pengembangannya di situ. Oke. Tapi Kalau nanti disimpan nggak? tapi Ya, Bang kan katanya riba gimana? belum ngomong riba Oh, belum. belum. Ya oke, kecepatan ya. Lanjut. Yang jelas itu harta mesti dikeluarkan jadi modal. Oke, Udah terus? modal mesti dikembangkan. Iya. Gitu. Sehingga orang pemodal juga tidak ragu-ragu ngeluarin sodakohnya. Yes. Nah, gitu. Jadi Jadi infak itu jadi ya. kalau ngomongin investor ngelihat si bisnisnya berkembang kan dia happy itu. Nah, gitu. Jadi happy. Begitu dia berkembang Saking dia pasti ngasihnya nambah juga. lagi modal, tambah lagi modal gitu ya. Nah, gitu. Lebih muter lagi gitu. Dan pasti dia semangat ngeluarin modalnya. Oke. Berarti Bill Gates banyak Iya. banget nih zakatnya ya Kang ya. Oh, untungnya gede tuh. Ya. Oke. Jadi gini, saya ulangi tentang infak ini ya. Jadi Uh, infak itu artinya pengembangan. Oke. Ya, nah di dalam Quran nafkah atau pengembangan itu sangat dianjurkan. Hmm, Sehingga satu harus jadi 700. Oke. Minimal satu jadi 2. Hmm, Nah, pengembangannya ini bisa terang-terangan ya atau sembunyi-sembunyi, Oke. baik siang maupun malam. Oke. Nah, hal ini memiliki arti gini, jika Hmm, terang-terangan berarti bisnisnya bisnis perdagangan terbuka atau hmm, waralaba. hmm. Contohnya seperti Indo April, Indo Juni itu kan, Nggak boleh itu nyebutin kan merek ya bisa Kang ya. ya masa Maret terus. Itu kan Waralaba. bisa menjadi ribuan kali lipat, bukan hanya 700. Oke. Oke, salah Franchise gitu satunya ya. pengembangannya. Nah, Hmm, jika sembunyi itu bisa penanaman modal, hmm. perbankan atau falas. Oke. Itu namanya infak yang sembunyi-sembunyi. Nah, Hmm, surat 271 ayatnya belum dibaca tadi ya, lupa saya. Oke. Oh, 271 tuh ngomongin falas Kang ya, intinya ya. Iya, itu Cuma, sodakoh terang-terangan sama sodakoh eh, sembunyi. eh, Coba baca ayatnya. jika kamu menampakkan modalmu, maka itu adalah baik sekali. Oke, Baik sekali, dilihatin. itu bisnis terang-terangan tadi, waralaba. Terus, Oke, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang si yang tadi fukoro, itu, fukoro tadi, researcher. researcher, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Nah, kenapa lebih baik Kang di sini? Yang tadi baik sekali, ini lebih baik, terserah mau pilih yang mana. Oh ya, dua-duanya esensinya baik gitu ya intinya ya. Ya, gitu, lebih baik, baik sekali, sama aja. Oke, dan Yang Allah nggak akan baik, eh, yang nggak baik, uangnya nggak dimodalin, nggak disimpan nggak sampai dip, habis nggak dimakan dip, raya. nggak diputerin gitu ya. Nah, itu yang tadi, membakar dahi namanya. Oh, oke, pusing. Oke, maka menjaga itu Pusing. lebih baik dan menghapuskan. Dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Nah, gitu. Nah, sekarang berarti bicara cara infak nih. Mm-mm. Bagaimana cara menginfakkan harta atau cara mengembangkannya? Itu ada di surat 2 ayat 3, surat 2, 261, 265, 274. Oke, 2 ayat 3 dulu ya. Ayat 3 dulu. Oke, surat 2 ayat 3. Yaitu, ini, Iya, coba di ujungnya ada. yaitu mereka yang beriman kepada yang goib dan mendirikan sholat dan mereka menafkahkan infak. Oh iya, dan sebagian yang kami berikan kepada mereka. Jadi rizkinya mesti dikembangin. Oke, Punya rizki mesti dikembangkan, gitu kan? oke. Nah, 261-nya. Berarti Quran ngajak semua manusia jadi entrepreneur sebenarnya ya?
Betul, cocok. Hmm. Cuma saya belajarnya telat nih, nggak belajar entrepreneur nih. Kan ini lagi, Kang. Oke, 261 Iya, ya. Perumpamaan pengembangan yang dikeluarkan itu, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan mengembangkan hartanya. ah, Ya, terus? oke. Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi satu dikembangkan Nah, jadi 7. 1 jadi 7, gitu. Oke, Terus? oke. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi tiap-tiap Nah, satu keluar jadi lagi 7, 100. 7 jadi 100. Oke. Allah Nah, melipat gitu. gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya. Lalu lagi Maha Iya. mengetahui. Oh, oke. Dilipat gandakan ya kalau dikembangin itu harta. Ya kalau diem ya nggak berkembang. Tapi Emang kan ayam bertelur. enggak, tapi kan ini kadang-kadang suka bilang bahwa kalau sedekahnya 1.000 nanti jadi 700.000 gitu, Kang. Iya, jadi 700 kalau Dibalesnya. dikembang. Iya, itu dibikin modal maksudnya. Oh, dibikin bukan bukan berarti kasih 1.000 nunggu besok dapat 700.000 enggak kan ya? Ah, ngimpi itu. Ya kan orang kadang-kadang pengen sedekah supaya lebih banyak kan gitu ya? Ya sedekah tuh kan modal. Iya Modalnya iya mesti iya. dikembangin. Kan mesti nunggu Oke, waktu. Nggak langsung 700 lah. Mungkin belajarnya jadi 2. sip. Udah cerdas jadi 10. Udah lebih Oke. cerdas lagi jadi 700 tuh gitu. Oke, good. Oke. Sip. 265-nya. Jadi ini bukan bukan urusan yang pahala populer gitu ya, bukan ya? Bukan, bukan. Oke. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk Menginfakkan keteguhan tuh berarti mengembangkan ya. mengembangkan Terus? ya. Oke, oke. Oh, ini di kalimatnya membelanjakan. Oke. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat Nah, tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Oke, artinya kalau tidak bisa jadi 700, minimal jadi 2 kali lipat. oke. Jadi nggak ada istilah gali lubang tutup lubang. Mhm, Jadi kita tuh tadi mesti bisa berinfak, mengembangkan harta. mhm, Syukur-syukur bisa memberi modal lagi ke orang. mhm. Ini kita kan rata-rata punya uang habis buat makan doang. Besok ngutang lagi ya gimana? Iya, iya, iya. Ya, gitu Oke. ya. Terus 274-nya. Hmm. Oke, orang-orang yang mengembangkan, menafkahkan ya ini ya. Hartanya. Iya, sama, Sama mengembangkan ya. berarti. Mengembangkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan mau lewat perdagangan waralaba tadi, mau lewat falas dan segitu ya Atau kira-kira ya. iya, Dan betul. mereka mendapat pahala balasan di sisi Tuhan ya. Oh, pasti ada return gitu kan. Tidak Ya, ada ajri itu kan kekhawatiran. balasan. Iya, iya. Mm-mm. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Oke. Iya. Nah, sekarang kalau semua orang jujur mengembangkan modal, kan orang juga tenang memberikan modalnya. Oke, ya intinya juga berarti kita di sini disuruh untuk menambahkan value creation supaya ya bumi ini juga pengembangan bumi sebetulnya ya, pemakmuran ujungnya ya. Iya, jadi makmur bumi gitu Oke, ya. oke. Good, good, Jadi good. konsep infak adalah pengembangan usaha. Mhm, Bisa berupa MLM, bisa mhm, waralaba, bisa mhm, falas komoditi yang bukan nilai mhm, uang. Nah, mhm. jika dalam hal mencari keuntungan, carilah keuntungan tersebut minimal 2 kali lipat. Oke. Kalau bisa, yang 700 kali lipat. Hmm. Dan itu di Quran dianjurkan, kalau bisa 701, jadi 700. Jadi untung Nah, 700% boleh dong? boleh. Oke, Tapi oke, bisnis apa kira-kira? Kan butuh waktu namanya itu. oke, oke, Nah, jadi oke. gini, dan jangan berinfak jika menjatuhkan diri jadi binasa. Hmm, hmm. Over Ya, ya, jadi gini, jadi lebih ya. malah jadi hancur gitu. Mhm. Makanya harus ada perhitungan. Iya, iya, iya. Jangan berinfak di surat 195. Mhm. Jangan kembangkan hartamu di jalan apa namanya? Kembangkanlah atau 195. infaklah hartamu di jalan Allah. Nah, Jangan menjatuhkan diri kepada kebinasaan. kebinasaan. Dan di sini mesti cerdas namanya. Ya, oke. Mesti cerdas. Ya, harus tahu Mhm. ilmunya lah kita. Kalau mau bisnis saya tahu ilmu bisnis gitu. Oke, oke, Kang. Ya. Oke. Oke, itu bicara sedekah, Mhm. infak. Sekarang Mhm. kita langsung ke zakat biar waktunya bisa cukup materinya. Oke. Nah, masuk ke zakat. Kalau sodako adalah modal, Hmm. infak adalah pengembangan. Nah, zakat apa artinya? Hmm. Zakat artinya tumbuh dan bersih Tumbuh. secara bahasa.
Zakat secara bahasa artinya bertumbuh dan Bersih. bersih. Nah, secara konsep artinya profit. Profit ya. Atau keuntungan bersih. Net profit ya. Nah, profit. Setelah pajak berarti ini ya, ada dibayar pajak dulu ya. Keuntungan bersih, namanya zakat. Kan ada net income after tax, Kang, pajak harus dikeluarin dulu kan. Iya. Modal, pengembangan, profit. Iya. Ini 3 sekawan ini, nggak bisa dipisah. Iya. Nah, di dalam Quran, kontekstual zakat itu selalu bergandengan dengan kata sholat. Dan sholat sendiri adalah penegakan sebuah aturan. Berarti, jika aturan sudah ditegakkan, maka kita akan senantiasa mendapat keuntungan bersih. Atau zakat namanya. Nah, salah satu contoh dari sekian banyak kontekstual tentang zakat yang sebelumnya pasti bicara sholat sebetulnya. Ini misalnya surat 971. 971. Ya, contohnya. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, gitu kan. Terus? Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau setiap orang mendirikan sholat, mematuhi aturan, pasti untung. Satu aja curang, masalah. Sholat itu termasuk regulasi nggak? Iya, aturan ya, regulasi. semua aturan perusahaannya, regulasi, ya semua lah ya, itu yang berkaitan nanti ya. Iya, itu berkaitan dengan penegakan aturan namanya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi kalau sholatnya ditegakkan, pasti semuanya untung. Itu prinsip zakat sebetulnya. Jadi zakat secara prinsip adalah keuntungan bersih. Artinya setiap orang akan mendapatkan keuntungan bersih jika aturannya ditegakkan. Setelah ada orang mau mengeluarkan modal dan ada pengembangannya, sistemnya, ada jalan. Ya, yang terakhir, yang keempat, prinsip terpenting dalam hal perekonomian adalah tidak mengandung riba. Tidak mengandung? Jadi gini, riba. Ini seru nih topiknya nih. Ya, ini harus satu episode sebetulnya kalau, tapi nggak apa-apa, ini esensinya aja ya. Jadi bahwa prinsip terpenting dalam hal perekonomian adalah jangan sampai ada yang dizolimi atau terzolimi. Itu namanya riba. Gimana Kang? Sekali lagi Kang. Prinsip terpenting dalam perekonomian adalah jangan sampai ada yang menzolimi dan yang terzolimi. Nah, itulah prinsip riba esensinya. Prinsipnya. Jadi esensi riba. Terzolimi dan dizolimi ya? Adalah ketika ada orang yang menzolimi dan terzolimi di situ. Berarti intinya kedua belah pihak harus suka sama suka gitu ya intinya ya? Ya, harus sama-sama dapat keuntungan. Ya, riba itu juga artinya tidak ada penganiayaan dalam hal bisnis. Tidak boleh ada penganiayaan. Ketika ada penganiayaan, kezaliman, ya itulah namanya ekonomi riba namanya. Jadi gini, secara bahasa nih kupas dulu bahasanya. Secara bahasa riba dari kata robawa. Artinya bertambah besar, berbunga, bisa juga berarti rentenir atau mengambil yang lebih dari yang diberikan secara bahasa. Bertambah, berbunga, rentenir atau mengambil lebih. Ya, lantas bagaimana definisi riba dalam Quran? Sehingga riba menjadi ajaran yang penting sebetulnya diperhatikan. Jadi haram itu penting diperhatikan. Coba lihat surat 3, 130. Oh, iya. 3, 130. 330. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi yang nggak boleh apa? Apa tuh? Kalau tadi untung berlipat-lipat boleh tuh. Kalau tadi kita mau cari untung.
Tetapi tidak ada yang dizolimi. Tidak ada yang dizolimi. Sama-sama untung. Kalau ini berarti salah satu pihak ada yang dirugikan gitu ya, kira-kira ya? Nah, gitu. Jadi salah satu pihak ada yang mengambil untung berlipat, sementara yang sebelahnya rugi berlipat. Nah, ini yang masuk kategori riba namanya. Ya, prinsipnya di surat 429, diulang lagi nggak apa-apa. Oh ya, belum Kang tadi? Oh, belum? Belum. 4, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jelas nih. Ya, gitu. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Oke. Jadi prinsipnya kedua belah pihak ridho, suka sama suka, tidak ada yang dirugikan. Ketika salah satu pihak, perorangan maupun lembaga, ada yang tidak ridho karena dizolimi atau terzolimi, maka di situ sudah masuk kategori riba. Berarti gini Kang, kalau misalnya saya punya pabrik gitu ya, bayar buruhnya murah banget, tapi si produknya dijual semahal-mahalnya, riba ya? Nah gitu, ada yang dirugikan, ada yang dizolimi di situ. Berarti kan riba tuh bukan hanya transaksional perbankan itu, bukan ya? Tidak hanya itu. Apapun prinsip jual dalam hal muamalah apapun, ketika ada yang terzolimi dan yang dizolimi ada di situ, maka di situ riba. Nah, soalnya kan sekarang kalau kita ngelihat populer, karena kita bicara faktual nih, ada orang yang menarik uangnya dari bank konvensional, dia masuk ke bank syariah karena takut riba di konvensional, dia pindah ke syariah gitu misalnya. Nah, dua-duanya juga bank sebenarnya kan? Ya, di bank syariah ada bunganya nggak? Ada, tapi apa tuh pakai apa sih di awalnya tuh pakai perjanjian yang bunganya flat atau apalah gitu kira-kira. Ya prinsipnya kan sama, ingin sama-sama untung. Berarti bukan masalah lembaganya kan intinya kan? Ya sekarang prostitusi haram apa halal? Prostitusi? Ya. Haram. Haram. Sekarang ditambahin prostitusi syariah apa jadi halal? Enggak, artinya tidak otomatis jadi halal hanya karena dipakai syariah. Kalau sistemnya ada yang dizolimi dan yang terzolimi, ya tetap aja di situ ada riba. Oh, ini ada yang nambahin bagi hasil tuh kalau di bank syariah namanya mudarobah. Ya, soalnya saya belum pernah nabung di bank syariah. Bagi hasil. Kalau di bank konvensional ada bagi hasilnya nggak? Konvensional ya bunga namanya. Kalau nabung di bank dapat bunga. Kalau di bank syariah bagi hasil. Iya. Ya bedanya apa? Prinsipnya Quran, kalau kita lihat Quran, prinsipnya simpel. Selama prinsipnya antarodin minkum, suka sama suka, tidak ada yang dizolimi, itu fine. Oke, good. Iya, nggak ada masalah. Tapi ketika ada yang dizolimi dan terzolimi, di situ udah masuk haram. Oke, berarti nggak usah ribut-ribut lagi di situ lah ya. Udah gitu kita paham gitu ya. Oke, good. Mantap. Oke, gitu ya. Jadi gini, kita tambahin. Jadi apa komponen yang harus terlibat dalam perekonomian? Ini cukup panjang ceritanya, hanya sebutin poinnya aja. Jadi ada komponen-komponen yang terlibat dalam hal perekonomian. Pertama, itu unsur manusianya. Pasti, karena ekonomi itu memang intinya manusia sih. Betul kan? Ya kan, manusia. Benar. Nah, manusia itu meliputi di dalamnya lembaga keuangan. Namanya khoza'ah. Atau bendahara negara lah. Itu dicatat aja, Kang. Nanti dibaca masing-masing ya, surat 1255. Jadi harus ada lembaga keuangan. Dalam ini kan perbankan kan? Yes. Ya, mu syariah, mu konvensional silakan. Yang kedua ada unsur pengusahanya. Ya, ada bank tapi nggak ada pengusaha, ya tetap aja itu banknya diam. Surat 4 ayatnya 25 namanya hasanah. Atau hasona namanya bahasa Arabnya. Yang ketiga ada namanya perwakilan. Kafala. Kafala itu cabang lah. Atau pembinaan. Ada kafala unsurnya. Surat 3 ayatnya 37. Kemudian ada pekerja. Ya kalau ada bank, ada perusahaan, nggak ada pekerja, ya nggak jalan juga. Nah, ada pekerja, ada upah, namanya ijaro. Itu 425. Oh, sama kayak tadi ya? Iya, 425, kemudian 28, 26. Ada pekerjanya. Dan harus ada cabang usahanya, biro.
Hmm. Bahasa Arabnya wakalah. Oke, itu nomor 5 berarti. Ya, 1255. Jadi ada lembaga keuangannya, 1255 ya ayatnya, ada pengusahanya, 425, ada cabangnya, 337, ada pekerjaannya atau ada buruhnya, ijaroh, ada upah namanya. Maka ada upah minimum kan? Tijaroh. 425, ijaroh namanya, ada upah buruh. 425, dan harus ada cabang atau biro, wakalah namanya. 1255. Yang kedua, ada satuan uang. Kayak kurs gitu. Nah, kurs. Jadi ada alat penukar uangnya. Dan yang dianjurkan dalam Quran itu uang emas dan uang perak supaya tidak turun inflasi. Dirham, dinar dan dirham. Oke. Sekarang kan uangnya dari kertas. Itu ada di surat 375 dan surat 12 ayat 20. Oke. Yang ketiga ada namanya tijaroh. Tijaroh itu perdagangan cash. Oke, cash and carry. Nah, ya, itu perdagangan cash. Namanya tijaroh, itu udah ke sistem. 429. Oke. Ada utang piutang, sistemnya baya'a namanya. Ya. Itu ada di surat 280. Oh iya. Ya, ada lagi namanya syataro, hasanah. Hasanah itu artinya bisnis proporsional. Oke. 160. Nambah 10 itu ya? Ya, 160. Ya, itu namanya bisnis proporsional nama 10. Ada lagi namanya kompensasi. Dalam bisnis itu harus ada kompensasi. Dan harus ada manajemennya. Oke. Manajemen itu bahasa Qur'annya ada dawana. Dawana atau rohana, ada kholato, banyak istilahnya. Itu di surat 2, 282 sampai 283. Oke. Itu manajemennya. Ya, ada kerjasama usaha. 3824. Oke. Ya, ada lagi, ada hadiah dalam misi ada hadiah. Bagi apa namanya itu biasanya customer yang rajin dapat untung sekian, dapat lebih lah. Namanya hadiah. Di surat 2735 sampai 36 itu ayatnya. Berapa sorry kan? Surat 27. 27. Ayat 35 36. 35 36. Oke. Nah, dan harus ada pajak buat negara. Nah, ada pajaknya keuntungan ke negara. Surat 929. Oke. Dari keuntungan bersih. Nah, bukan dari modal ya. Jadi kalau perusahaannya bangkrut ya nggak wajib pajak. Ya, itu nilainya sampai 20%. Oke. 2434. 2434. Oke. 20% itu apa? Itu maksimal zakat. Oh, oke. Pajak. Pajak ya. Kemudian harus ada sumber ekonominya. Bisa pertambangan, bisa perdagangan, bisa jasa, bisa apalah. Bisa ada sumbernya. Oke. Surat 2 ayatnya 22. Kemudian cara konsumsinya. Jangan berlebih, jangan pelit juga. Jangan dikumpulin buat kebutuhan, nggak dikeluarin. Oke. 1729. Oke. Ya. Kira-kira segitu itunya, apa namanya itu? Poin-poinnya ya. Komponennya ya. Aja, karena kalau dijelasin jadi panjang ceritanya. Oke, Kang, sorry tadi yang 20% itu apa, Kang? Sekali lagi, Kang? Ya, itu 20% itu pajak. Oke, itu di berapa tadi? Surat berapa? Surat 9. 9? Ya, ayatnya ayat 29 dan surat 24 ayat 37. Oh, 2437. Pantas. 2437. Iya. Jadi mesti ada pajak buat negara. Kalau 841 termasuk nggak? 1/5, beda. Itu dari gonima, dari FAE. Bukan dari bisnis. Oh, beda lagi itu. Ya, itu nanti ceritanya beda. Oh ya udah, oke. Sip.
gitu ya. Mhm. Itu poin-poin secara umum penting itu aja. Itu komponen yang mesti ada dalam bisnis. Hmm. Ya gitu. Oke. Yang terakhir ada ada rekrut apa tuh namanya itu? Rekrutmen, apa namanya tuh? Rekrutmen, ha? Karyawan. Ya. Ya, rekrutmen karyawan juga mesti ada sistemnya, Hmm. diatur dalam Quran. Hmm. Bagaimana cara memilih, mengangkat, mengambil karyawan. Hmm. Ya, yang dipilih itu harus orang yang cerdas, dapat dipercaya gitu, Hmm. pekerja keras. Nah, Hmm. itu kan mesti ada tesnya. Hmm. 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 Biasanya ada tes tuh, tes tulis, tes interview, ada pelatihannya gitu ya. Oke, yang ngikutin minimum requirement lah ya, ngikutin dasar Oke, aja ya. mesti ada sistem apa perekrutan karyawan juga. Jadi jangan sembarangan. Ini ayatnya ada 28, ayatnya 26 sampai 28. 28, 26, 28. Ya, surat 28 ayat 26 sampai 28 Oke. gitu. Sip. Dan yang penting diketahui, tidak semua cita-cita itu mungkin bisa dicapai 100% ya. Hmm. Jadi artinya ini kalau kita usaha bisnis ya mesti ada siap-siap ada kerugiannya lah dikit. Oke. Kita mungkin 100% langsung berhasil lah kira-kira gitu. Oke. Oke, Sip. begitu kira-kira. Oke, luar biasa. Hari ini jadi belajar ini apa pengantar ekonomi 1 dulu ya waktu saya di Ekonomi satu. Tapi dulu waktu Iya, waktu betul. kuliah nggak ada ayat-ayatnya sih, Kang. Cuman tahu aja. Ya, apa teorinya kan udah tahu, sekarang dilengkapin aja ayatnya. Oke, Ibu dan Bapak, tepuk tangan dulu untuk Kang Iip. Luar biasa ya malam hari ini, seru banget nih. Other perspective of zakat gitu ya. Jadi apa kita bisa melihat luas sekali gitu ya, semua pandangan-pandangan bahwa tidak melulu bahwa sedekah tuh memberi gitu ya, tapi kita selalu melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Oke, Kang Iip, saya rasa hari ini nggak perlu ada tanya jawab kali ya. Saya rasa hari ini kita Oke, menyimak aja dulu gitu, diendapkan dulu karena tadi banyak PR-nya. tindakan dulu. Diendapkan PR-nya dulu. banyak nih. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita akan diskusi lagi, karena minggu depan rencananya kita akan bahas esensi haji, gitu. Oke, saya mau tanya dulu ke audiens, ini minggu depan mau bahas, mau tanya jawab atau mau next bahasan berikutnya? Mau yang mana kira-kira, Ibu dan Bapak dan sahabat semua? Mau ke haji ya udah, oke. Minggu depan kita akan bahas haji ya. Oke, bahasan Esensi berikutnya. aja. Oke, pun nanti di awal kita akan sedikit dulu untuk membahas yang tadi gitu ya. Siapa tahu ada pertanyaan minggu depan. Baik, Kang Iip, ada kalimat penutup? Ada doa. Ya, silakan. Ya. Baik, teman-teman semuanya, saudara semuanya, saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat jika ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah itu dari kebodohan saya pribadi. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Wahai Tuhan kami, tunjukilah akan kami kepada sebaik-baiknya perangai akhlak. Tidak ada yang dapat menunjuk kepada sebaik-baiknya akhlak melainkan Engkau. Dan palingkanlah dari kami keburukannya. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan melainkan Engkau. Tidak ada akal yang lebih baik seperti akal yang digunakan untuk berpikir. Tidak ada yang menjauhkan diri dari dosa seperti menahan diri dari hawa nafsu. Dan tidak ada perbuatan yang mulia seperti melaksanakan budi pekerti yang agung. Barang siapa menyeru kepada petunjuk, kepada hidayah Allah adalah ia mendapat ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikutinya, sedikit pun tanpa dikurangi ganjarannya. Barang siapa menyeru kepada jalan sesat, adalah ia juga mendapat dosa seumpama dosa orang yang mengikutinya, sedikit pun tanpa dikurangi dosa-dosanya. Ya Allah Tuhan kami, bimbinglah kami agar senantiasa dapat mengikuti jalan-Mu dan kami kembali menuju kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, dengan berakhirnya doa juga berakhir acara kita malam ini. Terima kasih.